Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup pertemuan kedua. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi variasi pada makhluk hidup, menggunakan metode penamaan ilmiah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup begitu beragam sehingga manusia melakukan pengelompokan atau klasifikasi untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Para pedagang di pasar misalnya mengelompokkan buah-buahan berdasarkan jenisnya, seperti kelompok jeruk, apel, salak, mangga, dan semangka. Para ahli biologi telah berhasil menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara sistematis dalam mempelajari objek, misalnya makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Berkat jasanya, beliau dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. 1. Tahapan klasifikasi. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu melakukan identifikasi ciri suatu makhluk hidup. Seluruh ciri yang ada, baik ciri anatomi, fisiologi, morfologi, maupun tingkah laku, dicatat dan dipelajari. Setelah itu dilanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan persamaan ciri. 2. Urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki, semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson tersebut yaitu kingdom, divisi untuk tumbuhan, filum untuk hewan, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Contoh susunan takson dalam klasifikasi adalah sebagai berikut. 4. Sistem penamaan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri atas dua nama Latin. Antara kata kedua dan ketiga diberi spasi. Hanya huruf pertama yang berhuruf kapital. Penulisan dicetak miring atau diberi garis bawah. Contohnya, padi Oryza sativa. Perkembangan sistem klasifikasi menurut Robert Whittaker. 1. Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariota. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contohnya Escherichia coli, yaitu bakteri yang menguntungkan pada usus manusia. Selanjutnya ada Lactobacillus casei, bakteri yang bermanfaat dalam pembuatan keju. Salmonella typhosa, bakteri yang menyebabkan penyakit tifus. Selanjutnya Vibrio cholera, bakteri yang menyebabkan penyakit kolera. Bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu bulat kokus, batang bacillus, dan spiral spirillum. Klasifikasi yang pertama yaitu protista. Protista berasal dari bahasa Yunani.
Protista ini terbagi menjadi dua kata, yaitu protos yang diartikan sebagai pertama, kemudian kritos, kuat atau penyusun. Nah, kalau dari dua kata itu, bahwa protista merupakan organisme eukariotik pertama atau paling sederhana. Eukariotik sendiri diartikan sebagai organisme yang tersusun dari sel-sel yang bersifat eukariotik atau sel yang memiliki membran inti. Klasifikasi protista. Organisme anggota protista bersifat autotrof, heterotrof, dan secara bervariasi. Protista dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan bersimbiosis dengan makhluk lain. Keanekaragaman habitat dan cara hidup protista membuat sulit diklasifikasikan dalam kelompok hewan maupun tumbuhan. Saat ini, protista dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Protista mirip jamur. Dahulu, protista mirip jamur sering dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Namun, sekarang pada umumnya, para ahli sudah menemukan ke dalam kingdom protista. Protista mirip jamur menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya dalam bentuk uniseluler. Akan tetapi, protista mirip jamur dapat bergabung dan berkelompok, sehingga membentuk organisme multiseluler. Dalam keadaan tersebut, protista mirip jamur mengalami masa transisi dari uniseluler menuju multiseluler. Protista mirip jamur yang lebih dikenal dengan jamur lendir memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Berdasarkan perbandingan molekulnya, jamur lendir mirip dengan beberapa alga, walaupun jamur lendir tidak memiliki kloroplas. Protista mirip jamur terbagi menjadi 2. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan meliputi alga, uniseluler, dan multiseluler sederhana. Protista mirip tumbuhan uniseluler disebut sebagai fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler disebut dengan alga. Protista fotosintetik tersebar luas di lautan dan danau-danau, walaupun sebagian organisme mikroskopis. Organisme ini memiliki peran yang sangat penting. Fitoplankton di lautan menyumbang sekitar 70% dari semua aktivitas fotosintesis yang ada di muka bumi ini. Di antaranya digunakan untuk menyerap karbon dioksida, mengisi atmosfer dengan oksigen, dan menyokong siklus kehidupan dalam jaring-jaring makanan dalam kehidupan air. Berikut jenis-jenis protista mirip tumbuhan. Selanjutnya ada protista mirip hewan yang dikenal dengan istilah protozoa, yaitu hewan pertama. Organisme mirip hewan karena dapat bergerak dan mengambil makanan dari organisme lain. Protozoa dapat hidup dengan air tawar, air laut, air payau, dan ada juga yang hidup di dalam tumbuhan multiseluler. Beberapa protozoa ada yang memiliki peranan dalam menghancurkan organisme yang sudah mati. Tetapi ada juga yang bersifat parasit dalam tubuh organisme yang dapat menyebabkan penyakit malaria dan disentri. Protozoa hidup secara individual, tetapi ada juga yang hidupnya berkoloni. Klasifikasi protozoa. Tiga, fungi. Fungi dimasukkan dalam kerajaan tumbuhan atau Plantae, karena fungi memiliki beberapa pigmen kehidupan dengan tumbuhan.
yaitu tidak dapat berpindah tempat serta struktur morfologi dan tempat hidupnya juga mirip. Seperti halnya tumbuhan, kebanyakan fungi tumbuh hidup di tanah dan pada jamur membentuk tumbuh buah yang kadang-kadang merupakan tumbuhan seperti lumut. Karakteristik yang membedakan fungi dengan tumbuhan adalah fungi tidak memiliki kloroplas untuk fotosintesis dan merupakan organisme heterotrof sehingga memerlukan senyawa organik untuk sumber energinya. Sedangkan karakteristik yang membedakan dengan hewan adalah fungi memiliki dinding sel dan vakuola, fungsi bereproduksi dengan seksual maupun aseksual. Ciri-ciri umum fungi yang pertama yaitu eukariotik. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Kedua, umumnya jamur merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler, tetapi ada juga yang bersel tunggal atau uniseluler. Tubuh jamur bersel banyak terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa jamur membentuk anyaman yang disebut miselium. Pada jamur multiseluler yang hifanya tidak bersekat atau septa, inti selnya tersebar dalam sitoplasma dan berinti banyak. Jamur jenis ini disebut jamur senositik. Sedangkan hifa bersekat umumnya berinti satu dan biasanya disebut jamur monositik. Selanjutnya heterotrof. Jamur merupakan organisme yang cara memperoleh makanannya dengan cara mengabsorpsi atau menyerap nutrisi dari lingkungannya. Sebelum mengabsorpsi atau menyerap makanan yang masih berupa senyawa kompleks, fungi atau jamur yang mengekspresikan enzim hidrolitik ekstraseluler untuk menguraikan terlebih dahulu di luar selnya. Ciri keempat dari fungi yaitu tidak berklorofil. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis dan membentuk bahan makanan sendiri seperti halnya pada tumbuhan. Kemudian ciri kelima yaitu dinding sel tersusun atas kitin. Senyawa kitin yang bersifat kuat tetapi fleksibel ini berbeda dengan tumbuhan umum yang dinding selnya tersusun dari selulosa dan bersifat kaku. Ciri keenam yaitu penghasil spora, seperti kelompok tumbuhan basal atau paku dan tumbuhan lumut. Fungi akan menghasilkan spora. Dan karakteristik ciri ketujuh yaitu hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Nah, ada hal penting yang harus kita ketahui, bahwa fungi tidak hanya terlihat seperti ini. Berdasarkan bentuknya, fungi dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya 1. Kamir atau yeast yang berbentuk uniseluler. 2. Kapang atau mold. Fungi berbentuk multiseluler yang berbentuk benang atau filamen. 3. Cendawan atau mushroom. Fungi multiseluler yang berbentuk seperti buah dan sering kita lihat. Tubuh buah dapat berupa payung, kuping, berupa setengah lingkaran, dan berupa bulat. Untuk beberapa tambahan materi untuk klasifikasi fungi, fungi menghasilkan spora untuk reproduksi, dapat dilakukan secara aseksual maupun seksual, dan klasifikasi divisi fungi ini didasarkan atas perbedaan spora seksual dan aseksualnya. Klasifikasi tersebut diantaranya Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deutomycota.